Blas-blas dimanapun Anda berada, ada 10 pertanyaan yang hari ini akan kita bahas. Yang pertama, apakah memang betul sapi dugul itu perkembangan tubuhnya lebih bagus dari yang lainnya? Yang kedua, apakah semua jenis sapi itu birahinya sama? Yang ketiga, ada nggak tips bagaimana kita bisa memiliki anak jantan, ya, IB jantan? Lalu ada juga yang bertanya, ini yang nanti akan kita bahas agak panjang. Beli pedet umur 4 bulan, sudah dicombor, sudah dipola, tali makin kurus dan padahal sudah diobat cacing, ya. Pertanyaan kelima, keluar darah bisa nggak digemukin? Tapi tidak untuk peranakan. Jadi dari vagina keluar darah akan digemukin, aman nggak sapi betinanya? Oke, kita bahas juga, bos. Ada juga yang bertanya, apakah jika kita ingin memperoleh anakan super harus dari babon super? Ya, oke. Yang ketujuh, boleh nggak kalau ngasih minum sapi diberikan kecap dan garam? Yang kedelapan, sapi jatuh bunting 8 bulan, setinggi 3 meter jatuhnya, benjol, dan apa yang harus dilakukan, ya. Lalu yang ke-9, obatnya sapi kutilang apa, bos? Oke. Dan yang ke-10 adalah sapi keluar darah padahal keletongnya normal. Mohon solusinya. Itu tadi 10 pertanyaan dan konsultasi dari Laskar Arif yang hari ini akan kita bahas. Stay tune, please like, subscribe, komen, dan tetap tonton sampai habis. Assalamualaikum Laskar Arif, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Wanisa di channel Sahabat Serot TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak dan hewan kesayangan. Spesial hari ini saya akan membahas 10 konsultasi dan pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar. Jadi Laskar Arif Indonesia sangat antusias. Setiap video saya selalu ada pertanyaan-pertanyaan baru tentang permasalahan yang ada di lapangan. Oke, mohon maaf jika dalam video saya selalu terdengar suara kucing, suara burung, karena memang di rumah ini banyak kucing dan ada burung. Laskar Arif dimanapun Anda berada, langsung saja. Mas Eko Saputro, izin tanya lagi, dok. Kalau tidak salah, kebanyakan sapi dugul atau tidak bertanduk itu badannya bagus-bagus. Apakah itu berpengaruh terhadap perkembangan badannya dibanding sapi yang tidak punya tanduk? Mohon penjelasannya. Tidak, Pak Bos. Saya belum pernah membaca hasil penelitian korelasi antara sapi dugul dengan perkembangan berat badan atau pertumbuhan berat badan. Yang pasti yang saya temukan ya dugul ya ada yang gemuk, ya ada yang kurus. Jadi tergantung pada perawatan dan bagaimana si pemilik merawat si sapi tersebut. Oke, Mas Eko Saputro dari Bantul, DIY. Siap. Pertanyaannya kedua, Pak Bos, Fahrudin JM. Apakah semua jenis sapi sama masa birahinya, dok? Kurang lebih sama. Jadi ada sapi Bali, sapi Madura, sapi Ambon, Simetal, Limusin, Ongol, Brahman, dan lain-lain, ya. Kurang lebih sama. Range-nya itu 18 sampai 22 hari sekali sapi betina yang normal akan menunjukkan gejala birahi. Apakah ada yang lebih dari ini? Ada, tapi di rata-rata antara 18 sampai 22 hari itu sapi betina mengalami birahi. Dengan rincian apa? Masa pre-standing atau pre-estrus itu terjadi antara 1 sampai dengan 3 hari. Masa birahi terjadi 24 jam, ya. Masa met-estrus terjadi 3 sampai dengan 5 hari. Dan masa de-estrus atau tidak menunjukkan gejala apapun itu antara 13 sampai 15 hari. Assalamualaikum, Bos. Jadi apakah sama? Kurang lebih sama, tetapi tidak sama persis. Tetapi bisa diambil rata-rata. Hampir semua jenis sapi betina itu birahi setiap 18 sampai 22 hari sekali. Dengan rincian itu tadi. Oke, Mas Fahrudin JM, semoga berkenan. Pertanyaan yang ketiga, Sabar Lido, Pak Dokter, ada tips agar anak sapi jantan? Tidak ada tips dari saya, Pak Bos, karena rata-rata semua memiliki peluang 50% jantan dan 50% betina. Tetapi jenengan bisa memesan ke inseminator jika di daerah jenengan itu sudah ada straw IB yang sexing. Jadi yang sekarang ini beredar luas itu straw IB yang unsexing atau kromosomnya tidak dipilih, XXXY random, ya. Tapi sekarang ini di beberapa daerah sudah
mulai dikembangkan, atau sudah lama, dari tahun berapa ya saya lupa, 2000 berapa gitu, itu sudah ada straw IB yang sexing. Jadi kromosom XX itu untuk yang betina dan XY itu untuk yang jantan, dan harganya memang lebih mahal. Jadi saran saya, jika jenengan mau mencari tanya tips agar anak sapi jantan, jenengan cari inseminator yang menyediakan straw atau sperma atau bibit yang tipenya adalah tipe sexing. Oke, siap. Pertanyaan yang keempat, Wan Setiawan. Pak Dokter, sebulan yang lalu saya beli pedet umur 4 bulan. Sudah tak beri obat cacing. Oke, tapi sekarang kok tambah kurus. Komboran, polar, tepung gaplek, air, mau makan, tapi kalau rumput tidak terlalu suka. Sehari cuma 1 kg per harinya. Kalau dihitung-hitung, minta solusinya Pak Dokter. Ditambah porsi comboran atau dikasih obat. Siap. Obat cacing jenengan ulang, kurangi porsi comboran, tambah porsi rumput. Nah, toh, karena kemungkinan yang jenengan lakukan, yang jenengan berikan ke sapinya jenengan tersebut adalah overprotein. Overprotein juga tidak baik ketika sapi ini masih masa tumbuh, malah bisa menyebabkan kekurusan, menyebabkan kelemahan, dan menyebabkan drop dead pro sakit. Wes cacingan, seandainya tidak diulang ya, atau tidak berikan obat cacing, plus dia overprotein. Overprotein tidak bagus untuk sapi pedet. Oke, jadi dengan buka lagi Google nutrisi yang baik, tidak bisa saya jelaskan di sini, materinya terlalu luas, jangan baca dan terlalu detail. Jangan baca apa yang sebaiknya diberikan untuk tipe-tipe nutrisinya, maksudnya gitu ya. Tetapi jika melihat rekodnya yang jenengan lakukan ini, saya memberi pertimbangan bahwa kemungkinan besar ya, pertama obat cacing perlu diulang, dan yang kedua sapinya jenengan overprotein karena rumputnya cuma 1 kilo, overprotein bos. Jadi yang harus dilakukan adalah membalik, mau tidak mau comboran jenengan kurangi, rumput yang ditambah, tapi sebelumnya sudah diberikan obat cacing. Oke, diulang obat cacingnya paling tidak 1 bulan setelah pemberian yang pertama. Oke, nanti akan ada perbedaan ya setelah hijauannya yang ditambah. Cuman saran saya untuk memastikan apakah ada masalah lain seperti pneumonia atau infeksi paru-paru atau infeksi saluran pencernaan atau cacing hati, monggo dipanggil Pak Dokter untuk dilakukan pemeriksaan. Cuman kalau melihat rekodnya, proporsi dengan ganti, hijauan yang ditambah, comboran dan polar yang dikurangi. Untuk sapi pedet kurang begitu bagus jika proporsinya terlalu jomplang, yaitu hijauannya terlalu sedikit. Oke? Pertanyaan yang 5, Risma Tetes. Dok, sapi indukan kok keluar darah, tapi gak banyak. Digemukkan gak apa-apa tak dok? Gak buat produksi anakan. Jenengan panggil dokter, minta diobati, lalu gemukkan, tidak masalah. Berikan obat cacing, proporsi makanan 10% sampai 12% hijauan, 1 sampai 1,5% jenengan berikan comboran, kalikan berat badan, akan ketemu porsi harian minimal. Itu minimal. Jika nanti sudah jenengan pola, si comborannya bisa dinaikkan, terutama jika sapinya jenengan sudah tinggal penggemukan aja, artinya sudah matang badannya ya. Rudi Haryono, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dok, Rudi Probolinggo. Siap Pak Komandan. Mau tanya, kalau ingin punya pedet super, apa harus babon super? Seperti apa babon super yang menurut dokter? Wes, salam ngarit bras-bras. Siap. Genetika itu tentu ada rumusnya, tetapi rumus ini juga tidak berlaku 100%, melainkan selalu ada penyimpangan-penyimpangan genetika. Tetapi rumusnya, anak itu merupakan perpaduan dari genetis jantan 50% dan genetis betina 50%. Oke. Jangan cari di video saya sebelumnya, itu sudah banyak kita bahas tentang hasil dari inseminasi buatan atau kawin suntik. Itu berapa persen anakan, berapa persen kualitas anakan dari ras murninya. Jadi jika jenengan tanya apa harus babon super? Babon super berpengaruh karena dia membawa genetis yang mendekati ras aslinya. Oke, jadi misalkan jenengan memilih yang memang secara kasat mata itu terlihat simetal dan super,
akan dikawinkan dengan si metal, maka akan semakin si metal. Bahasa gampangnya seperti itu. Tapi detailnya, angka-angkanya sudah ada di video saya sebelumnya ya. Lalu pertanyaannya adalah, seperti apa babon yang super menurut Pak Dokter? Wes salam. Super itu super secara ras atau super secara anatomi semuanya? Ya, kalau secara ras ya jenengan tinggal buka Google, ya toh bos. Betina yang bagus, betina yang bagus si metal misalkan. Jadi ya wes, betina gambarnya itu ya secara fisik dia mewakili dari ras tersebut. Kalau limusin coklat panjang, ya toh agak pendek dikit. Kalau si metal dia kriwul, putih, bertanduk simetris, ya sudah kita bahas di beberapa video sebelumnya. Oke, siap bos? Siap itu. Semoga bermanfaat ya. Intinya adalah genetis induk diperkuat, genetis bapak, dan 50%. Untuk detailnya nanti semoga saya bisa menemukan linknya. Saya cari di kolom deskripsi, di kolom deskripsi. Siap. Dari pertanyaan yang ke-7, Lion Black. Assalamualaikum Pak Dokter, mau nanya, kalau ngasih minum sapi pakai kecap dicampur garam itu apakah boleh atau tidak? Boleh, tidak ada kendala. Tapi kecap di sini fungsinya hanya sebagai rasa dan aroma, bukan sebagai pengganti dari tetes tebu. Oke, Pak Bos, kalau tetes tebu itu bukan kecap dan kecap bukan tetes tebu. Jadi misalkan jenengan mau memberikan tetes tebu, monggo molase jenengan beli, kecapnya nanti bisa dihentikan. Tapi kalau seandainya jenengan memang kecap ini sapinya jenengan suka kecap, tidak ada masalah. Tetapi kecap bukan tetes tebu dan tetes tebu bukan kecap. Oke. Pertanyaan yang ke-8, Wahyu Nepi. Pertanyaan saya kok nggak dijawab dok? Sapi saya hamil 8 bulan. Oke. Jatuh setinggi 3 meter. 3 meter kok bisa jeblok itu ya, kandangnya tingkat ya mungkin ya. Jatuhnya pantatnya dulu. Oke, habis jatuh berdiri lagi, terus pantatnya bengkak. Makan minum kencing dan air normal. Pertanyaannya, apakah pada di dalamnya normal dan ekornya waktu gak bisa berdiri akhirnya gebol? Apakah bisa sembuh? Jenengan panggil dokter bos, jenengan lakukan treatment, minta injeksi. Ada beberapa obat yang bisa digunakan untuk treatment ini yang aman untuk kebuntingan. Ya, wes itu saran saya. Jangan diobati sendiri karena takutnya nanti justru antibiotik anti radang anti nyerinya itu yang berbahaya bagi janin, malah sebenarnya ceblok ora apa-apa, tetapi karena salah obat malah bikin mati. Begitu Pak Bos. 9. Sugi Ogen, dok lek sapi kutilen obatin apa? Matur nuwun. Siap. Sapi kutilen itu mungkin bisa kita anggap sebagai skin papiloma yang paling umum. Ada beberapa penyakit yang eksotik, penyakit dari luar, wallahu alam sudah masuk ke Indonesia atau belum, tapi yang saya tidak pernah ketemu. Jadi kita anggap ini adalah sapi kutilan skin papiloma. Skin papiloma ini adalah virus bos, dia menular dan bisa menyebar. Dokter banyak sekali pendekatan pengobatan, ada yang diinjeksi lalu sembuh jika belum parah, ada yang dibikin serum atau dibikin imunisasi lah semacam begitu ya, diambil, digerus, dilarutkan, disaring, disuntikan, dicampur beberapa obat. Ada yang dioperasi manual, diambil satu-satu, lalu dilakukan pengobatan pasca pengambilan kutil tadi. Jadi monggo panggil dokter, konsultasi. Kalau memang sudah banyak segera diobati karena itu akan sangat mengganggu secara estetik. Pertanyaan terakhir, pertanyaannya ke-10, Jai Setiawan. Pak dokter, pada saya kalau BAB keluar darah, padahal teletonnya tidak mencret dan umurnya 1 tahun. Mohon solusinya. Kasih obat cacing. Sekarang dikasih obat cacing, 2 minggu lagi kasih obat cacing, selanjutnya diulang setiap bulan. Itu adalah cara paling gampang untuk menduga bahwa pedet kita cacingan. Karena perdarahan bisa karena cacing, beberapa jenis cacing bisa menyebabkan perdarahan, bisa karena makanan, ya, dan bisa faktor lainnya seperti bakteri ataupun protozoa. Tetapi jika teletongnya tidak diare, kemungkinan besar masih disebabkan oleh makanan, iniesta, atau karena cacing. Oke, laskar kalian benar-benar dimanapun Anda berada, itu tadi 15 menitan saya membuat video buat jenengan, semoga bermanfaat. Mohon maaf buat yang cocok, buat yang senang mengikuti channel saya ucapkan salam hormat, terima kasih. Laskar kalian beres-beres. Buat yang kurang cocok, ya memang kita tidak harus cocok karena intinya dalam hidup perlu chemistry. Ada yang merasa tercerahkan dan bermanfaat dengan video saya, ada yang tidak.
Oke, semoga apa yang saya buat bisa membawa kebaikan bagi kita semua. Please like, subscribe, komen, dan share video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari bersemangat.